pabrik niku dangu-dangu lah niku dangu-dangu terus nyewa apa niku 35 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Rifki di Rif Journey. Oke man, sekarang saya berada di sebuah kota, yaitu dimana adalah kota Trenggalek men. Dan tepatnya sekarang saya sedang mengunjungi sebuah makam sekaligus padepokan rokok yang terkenal di zaman Sultan men, yaitu adalah Rokok Reco. Dan ini adalah tempat begitu indah banget men, tempat yang begitu menakjubkan. Karena apa? Karena di sini itu dikasih itulah ornamen patung-patung Reco, dan jumlahnya itu ribuan men, makanya disebutlah Reco Sewu men. Dan tentunya di sini tuh hawanya panas banget men, gua gerah. Bentar lagi gue mau ganti baju dulu men ya, gerah banget. Oke, sebelum itu jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di channel Rif Journey. Dan bagi kalian semua, bagi teman-teman semua yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak terima kasih men ya. Dan sebelum itu saya akan ganti baju dulu, setelah itu gua akan mengeksplor men. Oke, jadi inilah tempat yang dinamakannya Reco Sewu, milik salah satu pengusaha besar dulu di zaman 80-an ya. Ini adalah tempat Reco Sewu, adalah padepokan men ya, padepokan sekaligus makam dari beliau atau pemilik dari Rokok Reco Sewu. Kondisi dan penampakan dari padepokan ini estetik banget guys, karena banyak artefak modern ya, patung-patung Reco, ada gajah juga. Jadi sebetulnya ini masing-masing patung ini punya cerita sendiri men. Dan nanti akan saya ulas ceritanya melalui juru kunci dari padepokan Reco Sewu ini sendiri men. Oke, yuk kita langsung masuk ke dalam, ke area makam padepokan Sewu Reco. Jadi sepertinya kalau dari jauhan kayak pagar men, tapi sebetulnya adalah bentuk Reco Sewu yang unik, imut-imut, tapi jumlahnya ribuan men, ribuan patung Reco yang kecil ya. Dan uniknya juga patung Reco ini sebetulnya dibuat dengan cetakan mesin. Ini yang kecil men ya, ini menurut keterangan ya. Dan
untuk patung yang besar-besar itu langsung dibuat memakai tangan men, tapi bukan dipahat. Jadi istilahnya kayak apa ya, batu-batu kerikil gitu dibentuk sedemikian rupa, dikasih semen bla bla bla, akhirnya terbentuklah namanya patung reco yang besar itu. Apalagi di tengah itu terlihat sangat bersinar. Sangat indah. Nice. Mungkin teman-teman bisa hitung sendirilah ya. Kalau nggak pusing sih. Dan tentunya tempat ini berada di daerah Trenggalek men. Jadi seperti itu. Dan kalau saya lihat sendiri dari patungnya itu kayak apa ya, 85% lah detail lah seperti itu. Jadi bangunan ini dulunya itu diresmikan berdasarkan keterangan yang saya dapatkan. Entah dibangun dan entah diresmikannya men ya, itu intinya pada tahun 90, antara 90 sampai 91 men peresmiannya. Nah setelah peresmian itu di tahun 97 beliau atau pemilik rokok reco itu meninggal dunia. Nah keluarganya itu meyakini bahwa seolah beliau yang memiliki nama rokok reco itu, meyakini keluarganya yang meyakini jadi tempat ini tuh memang dibangun untuk menyiapkan beliau yang sudah merasakan kayak apa ya, kayak istilahnya gini, aku mau meninggal gitu men. Bukan saya sih, beliaunya istilahnya kayak gitu, kayak udah merasa gitu loh. Jadi akhirnya dibangunlah ini, dan gak lama di tahun 97 beliau meninggal dunia dan dimakamkan di sini men, di Padepokan Reco Sewu. Ornamen reconya juga sangat bagus, apalagi yang besar, wah megah banget, sangat melambangkan yang namanya reco. Dan ada lagi cerita itu ya, cerita mitosnya, bukan mitos sih, tapi memang kenyataannya waktu itu pembangunan reco yang besar ini, yang besar itu katanya tukangnya itu meninggal dunia, akhirnya dipanggillah tukang lagi, meninggal dunia juga men. Jadi seling berapa lama pembuatan prosesnya itu, gak lama dari itu meninggal beliaunya yang membuat patung ini men. Dan ada datang lagi baru, gak lama kemudian belum selesai meninggal, dan itu sampai berapa kali gitu loh men. Jadi istilahnya kayak ada aura mistisnya men. Mungkin teman-teman bisa lihat lah dari apa ya namanya, ini sama seperti itu loh, menara menara reco ya. Mungkin bisa dilihat dengan seksama. Kalau gua sendiri yang namatin benar-benar punya orang mistis. Dan di depan ini juga ada tulisan peresmiannya, kurang jelas ya karena udah agak nggak kelihatan. Padepokan Reco Sewu. Nah ini
Kemis Legi, Galungan 22, Mulut 1926. Terus J, ini apa ya, Januari apa ya, F2 Mulut 1926, JE itu apa ya, Sancoyo 9 September 1993. Rekso Kembar Arum Manunggal. Nah ini ada yang penting, perusahaan rokok Reco Pentung. Nah, jadi ini adalah nama dari perusahaan itu sendiri menjadi perusahaan rokok Reco Pentung, Tulungagung. Masih wilayah Tulungagung namun berbatasan dengan Trenggalek. Pemilik PR Reco Pentung. Oh ya, di sini ditertulis Tulungagung tanggal 2 bulan 5 tahun 1946. Ini tanggal pembuatannya mungkin ya, peresmiannya mungkin ini ya. Jadi ini mungkin peresmiannya, peresmian dari patung Reco ini atau padepokannya ya, karena tulisannya tertera di atas sendiri tadi itu padepokan. Tanggal 13 Mei 1995. Oh, diresmikan oleh, nah ini. Jadi pada tanggal 13 Mei 1995 itu diresmikannya oleh Bapak Bupati Kepala Daerah ini men. Jadi ini pemilik, tanda tangan dari pemilik Reco Pentung. Beliau bernama Sumiran Karsodiwiryo. Nah, ini adalah salah satu bukti diresmikannya Padepokan Reco Sewu men, atau Sewu Reco 1000 harta men. Langsung kita lanjut lagi. Wah, istimewa banget. Jadi di samping-samping saya ini men, samping kanan kiri oke ya, itu banyak banget reco kecil. Nah, patung kecil-kecil ini yang bentuknya sama, terus apa, visual wajahnya sama, posisinya juga sama, dan jumlahnya banyak banget. Dan tadi saya sempat nanya sama salah satu warga, katanya sih bukan patungnya yang berjumlah 1000 ya, tapi kalau patungnya sendiri itu kalau nggak salah jumlahnya 3000 men. Gimana? 3000 patung Reco Sewu untuk yang kecil-kecil 3000. Kalau yang besar itu ya ditafsir sendiri ya. Oke, sebelum kita masuk ke atas ke makam beliau, saya keliling dulu. Untuk melihat patung-patung yang sangat banyak ini men. Seolah tempat ini akan menjadi tempat yang keramat men. Wow, istimewa. Nah, itu adalah padepokan suci, tempat dimakamkannya beliau, Bapak Suherman. Kalau lupa aku. Nah, sama persis sama yang di sebelah kanan. Nah, bentuknya seperti itu. Elegan banget, bener nggak?
sangat estetik cuy, sangat estetik. Jadi untuk kejelasan atau cerita awal mula adanya Padepokan ini bagaimana, terus kenapa 3000 jumlah dari patung kecil-kecil ini, dan bagaimana terbentuknya patung terbesar, menara Reco terbesar di depan itu, bagaimana terbentuknya gimana, nanti bisa teman-teman dengar langsung dari cerita juru kuncinya men. Di sebelah sana juga sama men. Jadi patung-patung ini bukan hanya di dalam Padepokan ini aja men ya, tapi di luarnya juga patung-patung men. Nah itu kan patung semuanya men, patung semuanya. Yuk kita langsung menuju ke area Padepokan sekaligus makam dari bapak siapa sih, gua lupa. Tapi tahu nggak men ya, tadi kan gua sempat ya foto-foto lah, selfie dikit lah. Itu hasilnya tuh kayak seolah kayak di Singapura, bener nggak? Kalau gua yang lihat dari foto gue sendiri sih kayak gitu, kayak di foto-foto lagi berada di Singapura gitu, Singapura. Jadi itulah. Bentar, namanya itu Bapak Sumiran Karsodiwiryo, Bapak Sumiran. Yuk kita ke dalam ya, meskipun kita sedang konten atau berliburan, kalaupun kita sedang beranjak ke tempat makam-makam yang apa ya, yang mungkin bagi pribadi masing-masing itu dikeramatkan. Kalau menurut kalian semuanya itu, oh ya saya mau ke sini ya, tim doa juga ya men ya. Ya siapa tahu kita dapat istilahnya apa ya, keberkahan atau lain sebagainya gitulah pokoknya. Assalamualaikum ngapunten nggih Pak Sumiran. Assalamualaikum. Lupa gemuknya gue pegang. Iya tuh gigi. Bentar. Oke. Nah bentar men, ini baterainya mau habis. Bentar gue ganti dulu ya. Oke men, lanjut lagi. Maaf ya habis keputus karena baterainya habis. Gue jadi kalau mau masuk ke dalam untuk mengirim doa harus izin dulu, karena di sini ada penjaganya sama bapak security ini ya. Permisi ya pak security, mohon maaf ya pak, saya di sini cuma mau ngonten. Jadi ini ada securitynya men. Oke. Banyak banget patung Reco. Gue ada ukiran naga. Banyu airnya bisa keluar. Wow, celana besar. Ini kita keliling dulu ke area. Permisi ya bapak, assalamualaikum, mohon maaf. Beliau ini sangat kaya raya. Nah
Jadi beliau ini meninggal pada tahun 97 men. Dan istri beliau itu meninggal pada tahun, kalau nggak salah ya, 2013 kalau nggak salah. Nah ini ada patung reco yang beda men. Beda apa, visual wajahnya beda ya. Ini recoknya buka mulut untuk cuci pasurian apa? Maksudnya cuci tangan apa gimana gitu ya. Ini ada tulisan di sana memperingatkan dan mengingatkan men ya, binalah kerapian Anda. Jadi kaca ini besar buat apa sih? Buat kita ngaca. Udah rapi kagak? Udah rapi men. Oke. Yap, gimana? Yuhu. Jadi inilah kondisi di dalam area padepokan beliau. Pokoknya kalau masuk ke, udah masuk alas kaki udah di sini, udah dilepas ini alas kakinya ini, karena ini suci. Nah itu suci, jangan tiba-tiba masuk nyelonong aja sama sepatunya sama sendalnya, karena ini suci men. Kira doa dulu ya, bisa dibuka nggak ya? Suci Wasumiran. Permisi, assalamualaikum. Mohon maaf ya, kira-kira bisa dibuka ya. Permisi ya. Nggak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka. Jadi nggak bisa men. Maaf ya men. Jadi saya ini udah minta izin ke juru kuncinya untuk masuk ke area padepokan Bapak Surman. Jadi aman lah men. Oh berarti nggak bisa kalau untuk ke dalamnya men. Ini kuncinya beda. Mohon maaf Pak Security ya. Ini kebetulan saya kan dikasih kunci untuk buka. Nggak apa-apa kan ya? Oke. Cuman ternyata nggak bisa. Gila nggak apa-apa. Itu men. Itu penampakan kondisi di dalam. Kelihatan di sana ada foto beliau Bapak Surman Karsodewirdjo sama istrinya Ibu Hajah Supatmi Suirman binti Pairun. Kalau beliaunya sendiri Bapak Haji Sumiran Karsodewirdjo bin Karsoguno. Jadi wafatnya Pak Suirman, Haji Suirman ini wafat pada tanggal 21 bulan 2 tahun 97 men. Oke, fix pada hari Jumat. Dan Ibu Hajah Supatmi Sumiran ini beliau meninggal pada tanggal 15 bulan 6 tahun 2013. Oke, fix di Sabtu, hari Sabtu men. Mohon maaf nggih Pak Haji Sumiran sama Ibu Hajah Supatmi, mohon maaf jika saya mengganggu, mohon maaf. Dan di sini juga ada makam lain. Nah, ini ada makam lain. Jadi ada 3 makam men, selain makam dari beliau. Ini ada makam juga, mohon maaf namanya Haji Sujito Sumiran bin Haji Sumiran Karsodewirdjo.
Oh, ini anaknya mungkin ya. Karena kan namanya Haji Sujito Sumiran bin Haji Sumiran Karsodiwirjo. Oh ya, berarti anaknya ini, anak beliau ini. Kemungkinan sih gitu ya, bukan berandai-andai atau mengarang cerita ya. Dan wafatnya beliau ini pada tanggal 29 Desember 2018 pada hari Minggu. Berarti istri beliau kan itu pada tanggal 2013, 5 tahun. Jadi beliau ini meninggal 5 tahun setelah meninggalnya Hajah Supatmi, men. Al-Fatihah. Ila hadratil Mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syuhudillah wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tumila jamil kubur muslimin wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat al akhir. Ini masyarakat lagi lama wari biabari wabariha. Uson ila ruhi. Haji Sumiran Karsodiwirjo. Khuzon ila arwahi Hajah Supatmi Sumiran, khususon ila arwahi Haji Sujito Sumiran. Ghafarallahu wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Alamin. Jadi men, kalau yang meninggal itu 3 orang, gini Fatihahnya juga harus 3 men ya. Jadi biar di akhirat nanti itu udah dibagi satu-satu gitu men ya. Ya gak usah menghayal atau berharap terlalu jauh men ya, kalau mendoakan orang-orang yang punya pengaruh besar seperti wali atau contohnya seperti almarhum Bapak Haji Sumiran ini. Ya jangan berandai-andai lah, cukup semoga mendapat keberkahan gitu aja. Oke, sekarang kita turun ke bawah. Ramen sepatu dulu. Oke. Jadi nanti saya akan langsung menanyakan bagaimanakah cerita dari Padepokan Sewerco ini men ya, ke juru kuncinya langsung. Sebelumnya kita pamit dulu ke Bapak Satpam, Bapak Security ini ya. Pak Security, saya terima kasih Pak ya, mohon maaf kebetulan ini saya juga bawa kunci sendiri ya Pak, jadi ya terima kasih. Oke Pak. Sangat megah sekali men, menara patung reco terbesar. Yuk kita keluar. Alhamdulillah ya, setidaknya bisa masuk ke area Padepokan ya. Ini dulu ya. Terima kasih ya Pak Satpam, Bapak Haji dan Ibu Haja ya, terima kasih. Oke. Jadi seperti ini video kali ini bersama saya Rifki, dan tentunya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di channel Rif Journey. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.